Dengarkan dengan perlahan. Jiwa terpilih, tarik napasmu dalam-dalam, dan biarkan seluruh lapisan batinmu meresapi ini tanpa tergesa. Sebab kata demi kata yang akan engkau dengar bukanlah sekadar kalimat. Mereka adalah denyut dari langit yang telah lama ingin menjangkaumu. Mereka adalah bisikan dari energi yang menunggu waktunya untuk membasuh hidupmu. Dan waktu itu adalah sekarang. Ini bukan ucapan motivasi, ini bukan saran duniawi yang penuh teori. Ini adalah panggilan dari semesta kepada engkau yang selama ini berjalan dalam sunyi. Engkau yang tetap membuka mata meski dunia ingin engkau menyerah. Engkau yang masih bangkit setiap pagi padahal hatimu sudah hancur berkeping-keping, jiwa terpilih. Engkau yang selama ini menyimpan ketakutan tentang hari esok, yang berpura-pura kuat saat dunia hanya melihat hasil bukan proses, yang menahan isak di antara doa-doa paling lirih yang tak pernah disaksikan siapapun. Engkau telah didengar. Ada sesuatu yang luar biasa besar sedang datang kepadamu. Bukan sekadar berita baik, bukan sekadar peningkatan tapi loncatan nasib, guncangan batin dalam bentuk terindah, kekayaan. Tuhan tidak sedang menunda, Ia sedang mempersiapkan gerbang. Dan tanggal 26 Desember tahun ini bukan hanya akan menjadi catatan kalender biasa, ia akan menjadi titik gemetar dalam sejarah hidupmu. Titik di mana semesta memutuskan untuk menutup tahunmu dengan hadiah finansial yang akan mengubah arah seluruh perjalananmu. Engkau tidak akan percaya awalnya, karena hadiah ini terlalu besar untuk nalar yang telah kelelahan menunggu, terlalu indah bagi hati yang terbiasa kecewa. Tapi Tuhan tidak peduli seberapa lelah engkau. Ia hanya peduli bahwa engkau masih bertahan. Engkau akan syok berat bukan karena tidak siap, tetapi karena tidak menyangka bahwa pelukan langit bisa selembut dan sekonkret ini. Bukan sekadar rasa, bukan sekadar janji, tetapi kekayaan yang nyata, uang yang tiba, utang yang lunas, bisnis yang hidup, proyek yang hadir tiba-tiba, pintu yang dibuka meski engkau merasa tak punya kunci. Ingatlah, Tuhan tidak pernah membalas setiap air mata dengan keheningan. Ia membalasnya dengan sesuatu yang hanya bisa dihadirkan oleh kasih yang tak berbatas. Dan kasih itu kini hadir dalam bentuk kelimpahan. Engkau telah cukup diuji. Tahun ini cukup panjang untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi engkau masih di sini. Maka semesta tak ingin menutup tahun ini dengan luka. Ia ingin menutupnya dengan penobatan, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi engkau. Maka bukalah tanganmu, tenangkan batinmu. Biarkan energi Tuhan memasuki ruang-ruang di dalam dirimu yang telah terlalu lama kosong. Biarkan engkau dibanjiri, biarkan engkau disayangi, biarkan engkau diberi tanpa batas. Karena tahun ini, engkau akan pulang dalam pelukan kekayaan yang tak pernah engkau sangka layak untuk engkau miliki. Dan sebelum semuanya dimulai, izinkan aku bertanya padamu, apakah engkau siap? Apakah engkau benar-benar siap untuk menerima aliran tak terduga ini? Jika hatimu menjawab iya, maka lakukan ini sebagai bentuk kesiapanmu kepada langit. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Sebagai simbol bahwa engkau telah membuka gerbangmu, bahwa engkau tidak lagi menunggu, engkau telah siap menerima. Bagian 1. Ada aliran yang diam-diam menuju namamu. Jiwa terpilih. Ada sesuatu yang sedang mengalir. Bukan suara, bukan angin, bukan langkah, melainkan aliran tak terlihat yang bergerak lembut namun pasti menuju namamu, menuju ruang hidupmu, menuju garis-garis takdirmu yang selama ini terasa buram dan membingungkan. Selama ini engkau merasa diam di tempat, seolah doa-doamu hanya memantul ke dinding sunyi, dan usahamu tak lebih dari batu kecil yang dilempar ke danau kehidupan tanpa riak,
tanpa gema, tanpa jawaban. Namun engkau keliru, sebab di saat engkau mengira semesta tak mendengar, justru di sanalah ia mulai menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari harapanmu. Tak semua aliran membuat suara. Tak semua keajaiban datang dengan cahaya terang. Banyak hal suci justru bergerak dengan diam. Seperti embun yang membasahi tanah tanpa disadari, seperti akar yang merayap di kedalaman bumi, seperti ruh yang menyelinap ke dalam hati yang siap. Dan aliran itu yang kini sedang mengarah kepadamu bukanlah sembarang aliran. Ia adalah arus berisi energi kelimpahan. Ia adalah sungai yang membawa benih-benih rezeki yang telah engkau tanam di masa lalu. Meski saat itu engkau tidak menyadari bahwa setiap pilihan kecilmu adalah bentuk menabur jiwa terpilih. Setiap niat baik yang engkau sembunyikan dalam diam, setiap kerja yang engkau lakukan meski tak dilihat, setiap pengorbanan yang engkau beri tanpa pamrih, semuanya tidak pernah hilang. Semua itu kini mulai dikembalikan dalam bentuk yang lebih utuh, dalam bentuk yang lebih kokoh, dalam bentuk yang tidak hanya memenuhi kebutuhanmu, tetapi juga melebihi apa yang engkau sanggup bayangkan. Engkau akan syok berat bukan karena semuanya tiba-tiba datang, tetapi karena semuanya sudah datang tanpa pernah engkau sadari. Dan kini baru akan tampak wujudnya. Engkau akan terbangun suatu pagi dan menyadari bahwa pintu-pintu yang dahulu tertutup satu persatu terbuka, bahwa orang-orang yang dahulu menjauh kini datang menawarkan bantuan, bahwa peluang-peluang yang dahulu seolah milik orang lain kini datang mengetuk pintumu tanpa engkau minta. Dan itu semua bukan keberuntungan, itu semua adalah hasil dari arus yang telah lama mengalir, tapi baru kini mencapai muara. Tanggal 26 Desember ini bukanlah tanggal biasa. Ia adalah penanda gelombang, titik temu antara waktu yang engkau habiskan dalam penantian dengan waktu yang telah Tuhan siapkan untuk mengubah jalanmu. Engkau tak perlu menjadi siapa-siapa untuk layak menerima, cukup menjadi engkau yang telah melewati malam-malam panjang itu. Cukup menjadi engkau yang masih berdiri meski dengan lutut gemetar. Cukup menjadi engkau yang masih percaya walau hanya setitik cahaya yang tersisa di dada. Dan karena itulah semesta kini mengalirkan kekuatannya kepadamu melalui orang yang tak engkau sangka, melalui jalur yang tak engkau rancang, melalui alur yang kadang membuatmu bingung tapi ternyata penuh makna. Jangan tolak aliran ini, jiwa terpilih. Jangan ragu ketika semuanya mulai mengalir deras. Karena itu bukan tipu daya. Itu adalah panggilan. Panggilan bagi engkau yang telah lama siap namun belum dipanggil. Kini engkau dipanggil. Kini engkau dipilih. Uang akan datang, tapi bukan uang yang menjadi inti. Intinya adalah siapa dirimu setelah menerima semuanya. Apakah engkau akan tetap rendah hati? Apakah engkau akan tetap mengingat bagaimana malam-malam itu terasa dingin tanpa harapan? Apakah engkau akan tetap menjadi tanah yang bisa menumbuhkan bagi orang lain? Semesta tidak hanya mengalirkan kekayaan. Ia sedang mengujimu secara halus. Ia ingin melihat apakah engkau hanya siap menerima atau juga siap menjadi saluran kebaikan berikutnya. Dan jika engkau menjawab ya, maka sungai ini tidak akan berhenti padamu. Ia akan bermuara di tanganmu dan mengalir lagi ke dunia. Dan saat itulah engkau benar-benar telah menjadi jiwa yang layak menerima penutup tahun penuh kekayaan dari Tuhan yang Maha Memberi. Bagian 2. Langit telah mengubah nada doamu menjadi kode ilahi. Jiwa terpilih, setiap suara yang engkau panjatkan dalam kesendirian tidak pernah benar-benar menghilang. Setiap isakan yang keluar dalam gelap tidak pernah benar-benar tenggelam. Dan setiap bisikan lirih yang engkau sebutkan dengan kepala tertunduk tidak pernah benar-benar terbuang sia-sia. Semesta mendengar, langit merekam, dan Tuhan, Ia menyimpannya seperti surat rahasia yang akan dibuka hanya ketika saatnya tepat.
Engkau mengira doamu telah usang, engkau mengira tak ada yang mengabulkan, namun engkau lupa bahwa Tuhan tidak bekerja dalam kecepatan manusia, Ia bekerja dalam irama kekal yang selalu sempurna. Dan kini, nada-nada doamu yang dahulu terdengar seperti tangisan telah berubah menjadi kode ilahi, kode yang hanya bisa dibaca oleh langit, kode yang tidak bisa dimengerti oleh dunia, tapi sangat jelas bagi semesta yang maha mengetahui segala yang engkau tahan dan engkau pendam. Jiwa terpilih, engkau tidak ditolak, engkau tidak dilupakan, engkau tidak dikalahkan, engkau sedang disiapkan. Tahukah engkau bagaimana langit memperlakukan doa dari hati yang pecah? Ia tidak langsung menjawab. Ia tidak langsung membalas, ia membawanya lebih tinggi, ia menuliskannya di dinding waktu, ia menempatkannya dalam lorong-lorong takdir yang hanya bisa dibuka dengan kunci tertentu, kesabaran, kesetiaan, dan keikhlasan, dan engkau telah memilikinya semua. Itulah sebabnya pada tanggal 26 Desember ini, Tuhan memutar kunci itu, Tuhan membacakan kode itu, dan langit mulai mencairkan sesuatu yang selama ini tertahan untukmu. Bersiaplah, karena engkau akan syok berat melihat bagaimana apa yang dulu terasa seperti kehilangan ternyata adalah bagian dari komposisi nada doamu yang paling kuat. Ternyata adalah notasi utama dari simfoni rezeki yang kini diperdengarkan kepadamu. Bukan sekadar pengabulan, tapi pengiriman kekayaan, pengiriman ketenangan, pengiriman kemenangan batin yang selama ini hanya engkau impikan dalam diam. Bayangkan, bagaimana semesta yang begitu luas, Tuhan yang mengatur galaksi, turun tangan mengurus isi rekeningmu, turun tangan membukakan peluang yang selama ini engkau kira tertutup, turun tangan mengalihkan aliran uang dari arah tak terduga, langsung menuju namamu. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari kode yang lahir dari nada doamu, doa yang lahir dari luka yang lahir dari cinta, dan cinta adalah satu-satunya bahasa yang paling dimengerti oleh langit. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang menerima rezeki biasa, engkau sedang menerima hasil dari transkripsi ruhani yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dan kini nada itu diputar kembali. Bukan di telingamu tetapi di hidupmu. Kau akan mulai melihat banyak hal berubah. Orang-orang datang, pekerjaan hadir, keberuntungan muncul bukan karena engkau tiba-tiba lebih hebat, tetapi karena doamu telah mencapai frekuensi pencairan. Tuhan tidak pernah lupa frekuensi doamu. Ia hanya menunggu waktu terbaik agar saat dikabulkan, engkau benar-benar mengerti arti dari menerima. Jangan tanyakan bagaimana, jangan pertanyakan bentuknya, karena kekayaan ini akan datang dalam kemasan yang tidak engkau duga. Bisa jadi dalam ucapan seseorang, bisa jadi dalam peluang kecil, bisa jadi dalam keputusan mendadak, atau bahkan dalam peristiwa yang tampak biasa. Tapi ketahuilah, apapun wujudnya, itu adalah bagian dari simfoni agung yang telah diputar dari tempat yang tinggi. Dan engkaulah yang menjadi pusat nada itu. Engkaulah melodi utama dari semua ini. Engkaulah sebab doa-doa itu diberi irama. Sebab engkau adalah jiwa yang dipilih. Bagian 3. Tuhan telah menyembunyikan kunci kekayaanmu dalam reruntuhan rasa sakit. Jiwa terpilih, apa yang engkau anggap sebagai kehancuran, apa yang engkau kira sebagai bukti bahwa hidupmu rusak, apa yang membuat engkau menunduk dalam malu, menangis dalam diam, dan berpura-pura kuat di hadapan dunia, adalah tempat di mana Tuhan menyembunyikan kunci kekayaanmu. Ya, di sanalah, tepat di puing-puing rasa sakit yang engkau hindari, tertanam sebuah kunci ilahi yang hanya bisa ditemukan oleh engkau yang berani kembali menelusuri luka. Jiwa terpilih, hidup ini tidak pernah benar-benar ingin menjatuhkanmu. Hidup hanya ingin melihat seberapa dalam engkau sanggup meraba gelap tanpa kehilangan arah cahaya di dalam dadamu. Dan engkau
telah melewati itu semua. Engkau telah melalui malam yang terlalu panjang, malam yang tidak hanya gelap, tapi juga dingin, malam yang tidak hanya sepi, tapi juga menyesakkan, dan setiap kali engkau merasa tak sanggup, Tuhan tetap menjagamu. Bukan dengan cara memindahkan rasa sakit itu, tetapi dengan menyelipkan kekuatan di tengahnya. Dengan menyembunyikan pelajaran di balik setiap kejatuhan, dengan menyelipkan kunci yang suatu hari akan engkau butuhkan untuk membuka gerbang kekayaan. Dan hari itu adalah sekarang. Tanggal 26 Desember ini adalah momen sakral. Saat lembaran tahun mulai menutup, Tuhan membisikkan kembali kepadamu. Engkau tidak pernah dihancurkan. Engkau hanya sedang dibentuk. Jangan menyesali kesakitanmu, sebab dari situlah Tuhan menuliskan peta. Peta yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Peta yang hanya bisa diakses oleh engkau yang pernah runtuh dan memilih untuk bangkit tanpa amarah. Peta itu berisi jejak, jejakmu sendiri, jejak keberanianmu, jejak pengorbananmu, jejak tangismu yang selama ini engkau sembunyikan dari dunia, tapi ternyata sampai ke langit. Dan sekarang, peta itu terbuka, pintu itu mulai menganga, udara baru mulai masuk, dan engkau, tanpa menyadarinya, telah menggenggam kunci yang selama ini engkau cari-cari di luar dirimu. Padahal ia tertanam dalam luka, jiwa terpilih. Lihat kembali ke belakang, tapi kali ini bukan untuk menyesali, melainkan untuk menghargai betapa jauh engkau telah melangkah. Betapa hebat engkau karena tetap hidup di tengah hari-hari yang bahkan engkau pun tidak tahu bagaimana caranya engkau bisa bertahan. Luka itu tidak membunuhmu, luka itu mengasahmu, luka itu menghaluskan ruhmu. Luka itu mengubah frekuensimu. Luka itu mengajari engkau untuk merasakan Tuhan dalam sunyi yang paling dalam. Dan sekarang, dengan ruh yang telah matang, dengan batin yang telah basah oleh hujan penderitaan, Tuhan menurunkan kekayaan. Bukan sembarang kekayaan, kekayaan yang tidak membuatmu angkuh, tapi membuatmu damai. Kekayaan yang tidak menyesatkan langkah, tapi memperluas ladang kebaikan. Kekayaan yang tidak hanya memenuhi rekening, tapi menyembuhkan tubuhmu, menghangatkan keluargamu, dan membuat hidupmu menjadi sumber cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang nyaris padam. Itulah mengapa engkau akan syok berat, karena engkau tidak pernah menyangka bahwa tempat yang paling ingin engkau lupakan adalah tempat di mana Tuhan menyembunyikan berkah terbesarmu. Dan kini, reruntuhan itu telah berganti menjadi istana, menjadi altar, menjadi gerbang, menjadi sumber emas batin yang akan mengalir tak hanya untukmu, tapi untuk semua yang engkau cintai. Engkau telah sampai. Engkau telah menemukan kunci itu dan semesta telah membuka pintunya. Bagian 4, semesta telah mencatat detik di mana engkau siap menerima. Jiwa terpilih, semesta bukan mesin acak yang membagikan hadiah tanpa alasan. Ia adalah kesadaran ilahi yang membaca energi batinmu lebih jujur daripada mulutmu sendiri. Ia mencatat bukan dari seberapa lantang engkau meminta, tapi dari seberapa tulus engkau melepaskan. Engkau mungkin tak menyadarinya. Tapi pada suatu malam yang tampak seperti malam biasa, di antara helaan napas yang engkau tahan karena cemas, di antara air mata yang menetes tanpa suara, semesta mencatat sesuatu. Ia mencatat detik di mana engkau tidak lagi menggenggam dunia dengan takut. Ia mencatat detik di mana engkau tidak lagi memaksa semesta untuk patuh pada keinginanmu. Ia mencatat detik di mana engkau tidak lagi memohon dengan gelisah, tetapi menyerah dengan damai. Dan sejak detik itulah semuanya berubah. Ada titik ketika keinginan berhenti menjadi tuntutan dan berubah menjadi keikhlasan, dan dari keikhlasan itulah semesta mengenali bahwa engkau sudah siap.
Bukan siap karena semua masalah selesai, bukan siap karena engkau kuat tanpa celah, tapi siap karena engkau telah melewati pelatihan batin yang panjang. Dan tetap memilih percaya meski gelap masih menyelimuti jiwa terpilih. Kesiapan sejati bukan tentang pengakuan, bukan tentang berkata aku siap, tetapi tentang perubahan vibrasi, perubahan getaran dalam batinmu yang mulai tenang. Yang mulai tidak lagi menolak arus, yang mulai percaya pada waktu Tuhan walau tak tahu bentuk jawabannya. Dan kini pada tanggal 26 Desember tahun ini engkau sedang menyaksikan apa yang telah lama dipersiapkan untukmu. Oleh langit, oleh ruh, oleh seluruh pergerakan halus yang tidak pernah tampak di mata tapi nyata di tingkat ruhani. Engkau akan syok berat karena merasa tidak pernah merencanakan ini. Karena merasa tidak mengatur semuanya. Tapi justru karena engkau melepaskan kendali, semesta mengambil alih dengan tangannya yang penuh kasih. Engkau akan terkejut karena tawaran kerja muncul begitu saja. Uang datang dari arah yang tak pernah terduga. Proyek ditawarkan tanpa perlu engkau kejar. Penjualan meningkat tanpa strategi baru. Bantuan datang dari orang yang dahulu tidak peduli. Dan seluruh keberuntungan ini mengalir seperti air yang tak henti, bukan karena engkau mengejar, tetapi karena engkau telah menjadi wadah yang pantas menerima. Jiwa terpilih, semesta menyukai jiwa yang jujur, dan engkau telah menunjukkan kejujuran batin yang begitu dalam, bahwa bahkan saat engkau terluka, engkau masih bersyukur. Bahkan saat engkau tak tahu harus kemana, engkau masih melangkah. Bahkan saat semuanya tampak hilang, engkau tetap berkata dalam hati, Tuhan, aku percaya padamu. Kalimat itu, getaran itu, itulah yang menandai bahwa engkau telah lulus. Bahwa engkau tidak lagi sekadar meminta, tetapi kini pantas menerima. Dan semesta yang selama ini hanya menjadi saksi diam, akhirnya bergerak. Ia membuka pintu-pintu, ia membukakan gerbang yang telah lama tertutup. Ia menurunkan izin untuk menyalurkan kekayaan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhanmu, tapi untuk memberkatimu secara utuh. Mulai hari ini, engkau tidak akan lagi meraba-raba, engkau tidak akan lagi menebak-nebak, apakah ini untukku? Karena semua akan jelas, semua akan lancar, semua akan mengalir seolah dunia tunduk pada ritme batinmu. Dan itu semua bukan karena engkau menjadi orang lain, tetapi karena engkau akhirnya kembali menjadi dirimu yang sejati, jiwa yang lapang, jiwa yang rendah hati, jiwa yang tenang, dan jiwa yang telah siap menerima. Jadi saat rezeki itu datang, jangan heran, jangan panik, jangan menyangka itu terlalu besar untukmu. Karena ia datang bukan karena engkau meminta lebih, tapi karena engkau sudah cukup menjadi dirimu sendiri. Tuhan tidak akan menunda. Tuhan tidak akan melewati, Tuhan tidak akan lupa. Ia hanya menunggu engkau siap, dan sekarang engkau sudah siap. Bagian 5. Tuhan tidak datang lewat pintu, ia langsung masuk ke jantung masalahmu. Jiwa terpilih, selama ini engkau berpikir bahwa pertolongan akan datang dari luar. Engkau menunggu pintu dibuka, engkau menanti seseorang mengetuk dengan membawa jawaban. Engkau menoleh ke sana kemari, berharap ada tanda-tanda keajaiban yang bisa ditangkap oleh matamu yang mulai lelah. Tapi Tuhan, ia tidak berjalan di jalur yang bisa ditebak oleh nalar manusia. Ia tidak datang dengan sepatu keras yang menginjak lantai rumahmu. Ia tidak membawa suara gaduh atau parade kemenangan. Tuhan datang seperti napas, pelan, dalam. Mengisi ruang-ruang di dalam dirimu yang bahkan tidak engkau sadari telah kosong begitu lama. Ia tidak memilih masuk lewat pintu depan, karena pintu itu telah engkau kunci rapat oleh ketakutan, oleh trauma, oleh luka yang tidak bisa engkau ceritakan pada siapapun. Tuhan tidak datang lewat pintu, ia langsung menembus dinding, ia langsung masuk ke ruang tergelap, ke lapisan jiwa terdalam yang engkau tutupi dengan tawa palsu. Ia tidak memintamu bersiap, ia tidak menunggumu rapikan diri.
Karena kasih-Nya tidak dibatasi oleh penampilanmu yang retak, tidak dipengaruhi oleh seberapa kuat engkau terlihat di hadapan orang lain. Ia masuk ke jantung masalahmu, langsung, tanpa perantara, tanpa protokol, tanpa penundaan. Engkau akan syok berat saat menyadari masalah yang telah engkau bawa bertahun-tahun, yang engkau anggap tak akan pernah selesai, yang telah menempeli setiap keputusan hidupmu, yang membuat engkau ragu untuk bermimpi besar lagi. Akan mulai larut, dan bukan karena engkau menemukan cara baru, bukan karena strategi bisnis, bukan karena motivasi dari luar, tetapi karena Tuhan memutuskan untuk menyentuh pusatnya. Jiwa terpilih. Tuhan tidak tertarik pada permukaan. Ia menyelam ke dalam dirimu seperti cahaya yang menembus dasar laut, tanpa membuat riak di atasnya. Ia tidak hanya ingin mengubah saldo rekeningmu. Ia ingin mengubah hubunganmu dengan uang. Ia tidak hanya ingin melunasi hutangmu. Ia ingin menyembuhkan perasaan bersalah yang tumbuh dari ketakutanmu akan kekurangan. Ia tidak hanya ingin memberimu proyek atau pelanggan. Ia ingin melepaskan belenggu kecil yang selama ini membuat engkau merasa tidak pantas diberi. Karena bagi Tuhan, kekayaan bukan hanya soal angka. Ia adalah wujud dari penyembuhan. Ia adalah tanda bahwa engkau telah kembali menjadi diri yang penuh percaya, yang tidak lagi diburu rasa takut, yang tidak lagi tergantung pada validasi orang lain, yang tidak lagi meminta-minta pada dunia karena sudah tahu bahwa langit selalu cukup. Maka, jika dalam beberapa hari ke depan engkau merasa ada sesuatu yang bergeser, entah itu ringan di hati, entah itu ketenangan tanpa alasan, entah itu kesempatan kecil yang tampaknya biasa saja, ketahuilah, itu adalah sentuhan awal dari Tuhan yang sedang membereskan sesuatu di dalam dirimu, bukan di luar. Karena ketika dalamnya sudah damai, maka luarnya akan mengikuti. Jangan kejar dunia saat hatimu belum pulih. Jangan paksa dunia memberimu sesuatu yang bahkan batinmu belum siap menerima. Dan Tuhan tahu itu. Ia tidak akan membiarkan engkau menjadi kaya jika kekayaan itu akan membuatmu takut kehilangan lebih banyak. Karena itu ia bersihkan dulu. Ia masuk ke jantung masalahmu. Ia urai trauma. Ia benahi pandanganmu tentang diri sendiri. Ia ambil seluruh rasa malu, gagal, takut, dan bersalah tuntun, dan menggantinya dengan cahaya yang menenangkan. Engkau layak menerima. Itulah mengapa ketika kekayaan itu benar-benar datang, engkau akan merasakannya bukan hanya di dompet, tetapi di dada. Engkau tidak hanya menjadi lebih kaya, tetapi juga lebih tenang, lebih kuat, lebih jernih, lebih bijak, dan lebih siap menjalani hidup tanpa dibebani ketakutan akan masa lalu. Jiwa terpilih. Ini bukan hadiah biasa. Ini adalah pemulihan total. Tuhan tidak hanya ingin engkau cukup, Tuhan ingin engkau damai. Dan jika saat ini engkau merasa hening, jika jiwamu terasa lapang tiba-tiba, itu karena Tuhan sedang di dalam dirimu, bukan mengetuk dari luar, tetapi sudah duduk di ruang batinmu yang paling dalam, menyeka air mata yang tidak pernah sempat engkau keluarkan. Dan dari situlah Ia mulai membukakan semua pintu rezeki yang dahulu engkau kira sudah tertutup. Bersiaplah, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memperbaiki semuanya dari dalam, agar apapun yang datang dari luar tidak lagi membuatmu goyah. Sebab engkau bukan hanya penerima, engkau adalah rumah bagi kekayaan yang suci. Bagian 6. Angka-angka di hidupmu akan mulai berbicara dengan cara baru. Jiwa terpilih, engkau akan menyadari sesuatu yang selama ini engkau pandang dengan rasa takut, perlahan akan berubah menjadi sumber harapan. Engkau akan melihatnya lagi, tapi dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pesan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai petunjuk. Angka, ya, angka-angka yang dulu membuat dadamu sesak, yang pernah menjadi penyebab engkau kehilangan tidur, yang menghantuimu setiap membuka aplikasi keuangan, yang memaksa engkau menghitung bahkan sebelum membeli kebutuhan yang paling dasar. Engkau tahu rasa itu.
Rasa ketika angka di layar tidak bergerak. Rasa ketika saldo hanya tinggal ribuan. Rasa ketika setiap notifikasi justru membuatmu takut. Karena semuanya berkaitan dengan pembayaran, dengan tagihan, dengan batas waktu, dengan tekanan. Tetapi sekarang, Tuhan akan mengubah hubunganmu dengan angka-angka itu, bukan dengan sihir, bukan dengan mimpi, tapi dengan ketepatan ilahi yang datang setelah penantian panjangmu. Jiwa terpilih. Angka-angka adalah bahasa dunia, dan ketika engkau mulai berdamai dengan batinmu, maka dunia akan mulai bicara dengan bahasa yang engkau pahami. Mulai tanggal 26 Desember ini, angka-angka akan mulai berbisik. Lembut, tertata, penuh pesan, penuh kejutan. Saldo yang tadinya beku mulai menunjukkan pertumbuhan, transfer yang tak terduga, bonus yang tak masuk akal, peningkatan omzet tanpa strategi baru, proyek yang membawa nominal besar, utang yang mendadak dilunasi atau bahkan keringanan-keringanan yang datang seperti angin sejuk di tengah terik. Ini bukan sekadar uang, ini adalah semesta yang sedang menulis ulang hubunganmu dengan rasa cukup. Dan angka tidak lagi menjadi musuh. Angka menjadi teman, angka menjadi cermin, angka menjadi bahasa dari Tuhan yang mengabarkan bahwa sekarang engkau sedang diberkati. Engkau akan syok berat bukan karena jumlahnya terlalu banyak, tapi karena engkau sadar bahwa engkau tidak memintanya dengan paksa. Engkau tidak meraihnya dengan tipu daya. Engkau hanya hidup dengan benar, dan angka itu datang sendiri. Inilah saatnya engkau melihat bahwa Tuhan mampu menyampaikan cintanya melalui pergerakan angka di rekeningmu, melalui diskon yang tak disangka, melalui pelanggan yang tiba-tiba membeli, melalui undangan kerjasama yang datang tiba-tiba, melalui kontrak yang engkau kira akan gagal tapi ternyata berhasil dan berlipat. Angka-angka itu tidak lagi hanya tentang transaksi. Mereka adalah kalimat, kalimat spiritual, kalimat dari langit yang berbunyi, "Terima kasih telah bertahan, wahai jiwa pilihan. Ini adalah bagianmu. Terima kasih telah tetap jujur saat dunia menggoda. Ini adalah milikmu. Terima kasih telah memberi saat engkau kekurangan. Ini adalah gantinya, jiwa terpilih." Perhatikan baik-baik. Tuhan sangat kreatif dalam menyampaikan rezeki. Ia bisa menyusupkan kekayaan dalam celah-celah sempit. Ia bisa menyampaikan hadiah lewat siapa saja, kapan saja, tanpa engkau sadari. Dan ketika engkau mulai memperhatikan angka-angka itu bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kepercayaan, maka frekuensinya akan naik, uangnya akan bertambah, rezekinya akan terus mengalir. Dan bukan hanya engkau yang merasakan, tapi seluruh sistem hidupmu akan mulai tumbuh. Angka-angka itu akan menghidupkan rumahmu, menyejukkan keluargamu, menenangkan relasimu, mengangkat pekerjaanmu, menyalakan rasa hormat pada dirimu sendiri yang selama ini engkau kubur, sebab dalam angka-angka itu ada gema dari doa-doa lamamu yang telah dikabulkan dalam bentuk nyata, bukan lagi simbol, tapi bukti. Engkau yang dulu menangis karena tidak tahu harus bayar apa dulu, kini bisa memilih untuk memberi lebih. Engkau yang dulu gemetar tiap awal bulan, kini bisa membagi ketenangan kepada orang lain. Engkau yang dulu mendadak sunyi ketika semua bicara tentang uang, kini menjadi tempat orang bertanya tentang kelimpahan. Jiwa terpilih. Tuhan tidak hanya ingin engkau menerima, Ia ingin engkau mendengar bahwa lewat angka Ia sedang menyampaikan surat cinta yang paling nyata, dan surat itu baru dibuka hari ini. Bagian 7. Tahun ini tidak ditutup dengan perpisahan, tapi dengan penobatan. Jiwa terpilih. Hari ini engkau tidak sedang berdiri di akhir sebuah tahun. Engkau sedang berdiri di atas panggung yang diam-diam disusun oleh langit. Sejak hari pertama engkau belajar bertahan dalam diam. Engkau mungkin merasa seperti hendak mengucap selamat tinggal kepada harapan-harapan yang tak tercapai.
Selamat tinggal kepada target yang belum terwujud. Selamat tinggal kepada kenangan pahit yang diam-diam engkau telan sendiri. Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, wahai jiwa yang terpilih. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak ditutup, engkau tidak dibiarkan kehilangan, engkau sedang dinobatkan. Tahun ini tidak berakhir dengan perpisahan. Tahun ini ditutup dengan penobatan. Dan engkau adalah sosok yang sedang dimahkotai. Bukan karena engkau paling berhasil, bukan karena engkau selalu kuat, bukan karena engkau selalu tahu arah, melainkan karena engkau selalu kembali. Kembali kepada Tuhan meski hatimu luka. Kembali kepada doa, meski engkau nyaris menyerah. Kembali kepada kebaikan, meski dunia membalas dengan ketidakadilan. Dan itulah yang dilihat oleh semesta. Bukan performa, tapi ketulusan. Bukan pencapaian, tapi keteguhan. Bukan hasil, tapi kerendahan hatimu dalam proses. Engkau yang terus melangkah meski tertatih. Engkau yang menelan pil pahit kenyataan tanpa kehilangan iman. Engkau yang menangis dalam sunyi tetapi tetap mengucap syukur. Itulah engkau, jiwa yang dipilih. Dan kini langit telah memutuskan bahwa engkau layak dinobatkan, bukan sebagai pengemis keberuntungan tetapi sebagai penjaga kelimpahan, bukan sebagai korban keadaan tetapi sebagai pemimpin energi yang suci. Bukan sebagai penerima belas kasihan, tetapi sebagai pewaris kekayaan spiritual yang telah diuji dengan penderitaan. Jiwa terpilih tak perlu menengok ke masa lalu untuk mencari pembenaran. Engkau tidak lagi hidup dari validasi. Tuhan sudah menyaksikan semuanya. Dan ketika Tuhan melihat itu sudah cukup. Ia melihat ketika engkau menolak untuk mencuri meski sangat butuh. Ia melihat ketika engkau tetap membagi meski sangat sedikit. Ia melihat ketika engkau menutup mata untuk tidur dengan hati penuh beban, tetapi tetap menyisakan ruang untuk harapan. Dan itu semua tidak hilang. Ia dikumpulkan, disimpan, dilipat dalam energi langit, dan hari ini dilepaskan, diturunkan, dianugerahkan, dikembalikan dalam bentuk yang tak pernah engkau bayangkan. Engkau tidak sedang mengakhiri tahun. Engkau sedang mengawali babak baru dengan pakaian yang berbeda. Bukan pakaian penuh luka, melainkan pakaian kehormatan. Bukan jubah kesedihan, melainkan mahkota kebijaksanaan. Bukan sepatu lelah, melainkan pijakan baru di atas jalan yang jauh lebih terang. Dan saat rezeki mulai masuk dari pintu-pintu yang dulu tertutup, saat nama engkau disebut dalam ruang-ruang peluang yang tak engkau masuki, saat orang-orang mulai menghormati keputusan-keputusanmu, saat dunia yang dulu memunggungimu mulai memanggil namamu kembali, ketahuilah bahwa itu bukan hadiah semata. Itu adalah penobatan ilahi karena engkau telah lulus. Bukan dari pelajaran biasa, tetapi dari pelatihan ruhani yang hanya sedikit orang mampu melewatinya. Jiwa terpilih. Engkau kini bukan hanya orang biasa yang berhasil, engkau adalah cahaya yang dipancarkan ulang. Engkau adalah perpanjangan kasih Tuhan di bumi, dan rezeki yang diberikan kepadamu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk diteruskan seperti sungai yang tidak berhenti di satu titik. Hari ini Tuhan telah menutup tahunmu bukan dengan tangisan, melainkan dengan tepuk tangan langit yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah benar-benar hening. Dan engkau akan syok berat, karena semua yang engkau kira engkau kehilangan, ternyata dikembalikan dengan bentuk yang jauh lebih besar. Karena semua yang engkau kira gagal, ternyata hanya ditunda agar kau siap menjadi penjaganya. Inilah saatnya engkau berdiri, bukan sebagai korban tahun yang sulit, tapi sebagai pemegang kunci dari tahun-tahun keemasan yang akan datang. Engkau bukan menutup tahun, engkau sedang dibuka oleh Tuhan sendiri. Jiwa terpilih, sekarang duduklah sejenak dalam keheningan, tarik napasmu perlahan, biarkan seluruh kata-kata yang telah engkau dengar mengalir ke dalam tubuhmu seperti cahaya lembut yang menyusupi relung paling sunyi. Karena sesungguhnya engkau tidak sedang mendengarkan naskah, engkau sedang menyaksikan hidupmu sendiri dalam bentuk baru.
bukan hidup yang penuh luka, tapi hidup yang kini ditumbuhi oleh bunga ketenangan. Hidup yang tidak lagi sibuk melawan arus, melainkan mengalir bersama kehendak Tuhan yang jauh lebih indah daripada semua rencanamu. Engkau telah sampai. Setelah waktu-waktu panjang yang tak seorang pun benar-benar tahu seberapa berat engkau menjalaninya. Setelah kesunyian yang engkau isi dengan doa-doa yang bahkan engkau sendiri ragu apakah akan dijawab. Setelah luka-luka yang engkau rawat dalam diam, dengan tanganmu sendiri, tanpa tepuk tangan dari siapapun, engkau telah sampai. Dan saat ini, Tuhan sedang menatapmu dengan kasih yang tak terhingga. Ia melihatmu bukan sebagai manusia gagal, bukan sebagai jiwa yang penuh kekurangan, melainkan sebagai pribadi yang telah menjalani ujiannya dengan keteguhan dan kini layak diberi hadiah. Hadiah itu tidak datang dalam bentuk semata uang, tidak hanya dalam nominal, tidak hanya dalam materi. Hadiah itu datang dalam bentuk kelegaan yang tak bisa dibeli, dalam bentuk pemahaman bahwa engkau tidak sedang dikejar dunia, tapi engkau sedang dipanggil untuk bertumbuh. Dalam bentuk kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendirian, bahwa ada tangan Tuhan yang selama ini menopangmu dalam sunyi yang panjang. Jiwa terpilih, apa yang akan datang padamu dalam beberapa hari ke depan bukanlah keajaiban sesaat, tapi buah dari perjalanan rohani yang panjang. Engkau akan syok berat bukan karena tiba-tiba semuanya menjadi mudah, tetapi karena engkau akan menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah diam. Ia hanya menunggu engkau siap, dan kini engkau telah siap. Kini engkau telah menjadi tempat yang layak baginya menanam kekayaan, karena engkau tidak akan serakah, karena engkau tahu rasanya kekurangan, karena engkau tidak akan menyia-nyiakan satupun nikmat, karena engkau telah belajar mencintai dalam kehampaan dan bersyukur dalam ketiadaan. Maka kini, biarkan Tuhan menunjukkan sisi lain dari kasih-Nya. Sisi yang membawa aliran, sisi yang memperkenalkanmu pada versi dirimu yang makmur, yang tenang, yang tidak mudah takut, yang menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Engkau bukan lagi jiwa yang meminta. Engkau adalah jiwa yang menerima. Bukan karena dunia telah lunak, tapi karena hatimu telah cukup kuat untuk menampung aliran Tuhan. Dan jika nanti uang itu datang, proyek itu berhasil, pintu itu terbuka, keraguan itu hilang, dan hidupmu mulai berjalan dengan keajaiban-keajaiban kecil yang engkau bahkan tak sempat doakan. Ingatlah satu hal, engkau tidak sedang diberi, engkau sedang dipercayai untuk menjaga kekayaan itu tetap suci. Dipercayai untuk tetap rendah hati di tengah limpahan. Dipercayai untuk menjadi saluran berkat, bukan sekadar penadah nikmat. Tahun ini telah selesai, bukan sebagai tahun kehilangan, tapi sebagai tahun kelahiran. Engkau dilahirkan kembali dalam versi dirimu yang paling utuh, yang tidak takut kekurangan karena tahu bahwa sumbernya tidak pernah habis, yang tidak takut kehilangan karena tahu bahwa Tuhan selalu mengganti dengan sesuatu yang lebih sesuai, yang tidak lagi berlari dari kenyataan karena engkau telah belajar menatap dunia dengan mata rohani. Jiwa terpilih, hari ini engkau tidak sedang menutup tahun, engkau sedang membuka gerbang, dan siapapun engkau, dimanapun engkau berada, dengan apapun yang telah engkau lewati, jika engkau masih mampu mendengarkan ini dengan hati penuh keterbukaan, maka satu hal yang pasti, Tuhan telah memilihmu, dan engkau kini siap untuk menerima. Selamat menerima kekayaan dari Tuhan dengan tenang, dengan rendah hati, dengan kesadaran penuh bahwa engkau kini sedang hidup sebagai versi terbaik dari dirimu yang telah lulus dari ujian dan kini dipercaya untuk menjaga berkah. Terimalah, karena itu bukan sekadar rezeki, itu adalah bukti bahwa langit mengakuimu.